Aku pikir-pikir apa ya, pakai krem. Orang kan pakai minyak biasanya ya. Ini kita pakai krem. Terus apalagi masa krem treatment gitu kan. Oh iya dah, bikin aja cream bath gitu kan. Cream bath kan disiram rambutnya, dimandiin lagi gitu. Akhirnya ya udah seperti sekarang. Jadi cream bath itu memang dari Indonesia. Dari Indonesia asalnya, Ya. dan dari seorang Pak Rudi Hadiswarno. Untuk memulai program kita ada surprise nih buat kalian dan juga Pak Rudi. Kalau Pak Rudi, surprise-nya ada di meja, yaitu request khusus kue lokal Indonesia yang di request Wow. sama Pak Rudi. Kalau Kadean, teman-teman semua, Kadean itu baru ulang tahun tanggal 8 Agustus. Oh, happy birthday. Jadi kita mau kasih surprise, ini kue favoritnya Kadean, happy birthday. Happy birthday. Wah, ya. Ini aku milih ya, boleh dimakan. Kamu pilih mau disajikan yang mana? Oh. Kue favorit kamu. Aku mau kue sus aja. Kue ini namanya kan buras ya. Buras atau apa sih? Arem-arem. Arem-arem. Buat aku pertama karena nggak manis. Kebetulan aku nggak suka manis ya. Ya. Nggak suka makanan yang terlalu manis. Kemudian yang kedua ngenyangin sih. Jadi makan satu aja itu bisa beberapa jam. Oh. Kalau aku tuh suka jajanan pasar, Pak. Jajanan pasar, makanan rumahan tuh aku suka. Karena aku tuh seneng banget feels-nya kayak di rumah. Karena biasanya saya kerja terus. Jadi aku pilih kue sus, kayak gitu-gitu. Seneng banget. Menurut aku kalau soal minuman dan makanan, itu sama halnya kayak makeup dan rambut. Cocok-cocokan. Tapi soal ngomongin cocok-cocokan nih Pak. Pertama kali aku pegang klien Pak, aku jadi ingat nih kalau soal pertama ngomongin momen-momen awal jadi makeup artist. Aku tuh usianya 8 tahun dan 10 orang pertama aku make upin karena mungkin kita ada sama. Ibuku juga seorang makeup artist, ibu angkatku. Jadi mau nggak mau aku melihat. Terus akhirnya aku make upin di situ mungkin tantangan pertama dan akhirnya jadi kayak cerita yang terus aku ingat sampai hari ini kalau ternyata kepercayaan klien itu nomor satu. Karena aku belajar dari situ umur 8 tahun suruh make upin orang. Kayak aku harus berusaha gimana caranya klien-klien tersebut bisa percaya kalau aku nih bisa make upin. Gitu. Wow, 8 tahun. 8 tahun. Luar biasa. Dan 8 tahun itu kayak, ya kebayang ya umur 8 tahun Pak. Iya. Kayak orang tuh, emang ini bisa ya make upin? Cuman untungnya mungkin saat itu ada ibu angkatku, jadi orang masih punya trust-nya ada gitu. Dibanding nggak kayak sendirian gitu, sendirian. Makanya ibu angkatku make upin pengantin, aku make upin bridesmaid-nya. Kalau dulu disebutnya pagar ayu. Pagar ayu, ya. Ya kan Pak? Nah, kalau Bapak sendiri Pak, Bapak masih ingat nggak momen-momen pertama atau pada saat dulu Bapak memulai karir nih Pak gitu. Bahkan pasti itu jauh berbeda dengan di generasinya aku. Bagaimana Pak? Ya, memang sebetulnya cita-citaku bukan menjadi hairstylist ya. Bukan sih. Kuliahnya juga di Fakultas Teknik. Tapi memang dari kecil itu kan ibuku seorang penata rambut juga dan punya salon rumahan di rumah. Ya hanya satu meja, satu kursi itu aja lah, satu kaca ya. Sehingga memang di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai ibu rumah tangga, beliau terima klien gitu kan. Nah di mana tentunya itu membawa satu pengaruh ya. Di bawah sadar saya itu tahu, oh
profesi ini begini caranya ya, cara pengerjaannya dan betul. sebagainya. Oh bisa dapat uang juga dari sini gitu kan. Jadi ketika pada waktu itu terjadi krisis ekonomi kan, pada waktu itu tahun 68 akibat dari Gestapo. Tahun 68. Tahun 6 ya, Gestaponya 65 kan. Tahun 68 itu ekonomi lagi susah banget. Nah, usaha orang tua saya itu sulit lah pokoknya ya. Sehingga gimana caranya kalau saya mau kuliah, kalau adik-adik saya mau sekolah terus, kita harus juga bisa cari uang ya. Bagaimana caranya supaya bisa membiayai kuliah saya dan sekolah adik-adik saya. Kerja apa ya? Mana saya kuliah lagi, gitu kan? Dan saya nggak kepingin kuliah saya itu berhenti. Terus saya kembali teringat bahwa profesi hairstylist ini kalau dikerjakan secara part time itu bisa. Ya, jadi tidak harus full seharian. Sekarang udah nggak bisa ya. Sekarang harus full ya Pak? Harus full kalau mau punya salon ya. Kalau enggak ya kita adalah door to door ya, bisa. Nah pada waktu itu ya sudah, akhirnya kami putuskan, bukan saya tapi kami sekeluarga memutuskan bahwa ya udah buka salon di rumah deh. Jadi pagi saya kuliah di Trisakti kan. Kuliah Trisakti, kemudian pulang kuliah sore siang gitu mulai menerima pelanggan melalui perjanjian tentunya ya. Jadi teman sekolah, tetangga, family atau keluarga ya. Saya undang pertama-tama gratisan dulu kan supaya mereka mencoba apa sih yang saya buat. Nah, tentunya saya nggak langsung bisa gunting rambut ya. Nah, sebelum itu saya sekolah dulu. Nah, ini dia nih Ya. yang aku kepo nih. Itu gimana Pak? Ya, Pada jadi saat awalnya? sambil kuliah, saya ambil kursus rambut di Kebayoran. Tapi bukan sekolah sih sebetulnya, dia tuh salon tapi menerima murid-murid juga. Ya. Nah, saya belajar, pada saat itu belajar rambut itu nggak ada sekolah formal yang punya kurikulum. Jadi belajarnya adalah sambil kerja, nyapu-nyapu, cuci rambut gitu. Nanti sambil diajarin sama si penata rambut itu, ya kan. Nah, situlah saya belajar. Waktu itu dia adalah penata rambut yang paling terkenal di Jakarta, namanya Robi, ya. Tapi sudah almarhum ya sekarang ya. Nah, kemudian dari situ saya belajar sambil kuliah selama setahun, baru berani buka di rumah. Baru berani buka di rumah? Ya. Jadi berarti ada prosesnya sebelum akhirnya Bapak buka di rumah? Iya. Ada proses untuk bisa belajar dulu. Nah, itu mungkin bedanya, sorry aku potong sebentar, mungkin itu bedanya generasi Bapak dengan generasiku sekarang. Sebagai makeup artist, kadang aku juga melihat banyak banget makeup artist yang baru belajar 1 kali, baru belajar 2 kali, terus akhirnya udah kayak langsung harus ada klien yang berbayar. Nah gitu, dan ternyata seorang Bapak Rudi juga punya proses yang nggak langsung, nggak mudah. Itu tuh butuh proses, wah luar biasa. Aku sangat appreciate akan hal itu. Itu bedanya generasi dulu dengan generasi sekarang. Ya. Setelah Bapak tadi belajar haircut, segala macam tentang rambut, terus akhirnya digratisin tuh, aku mau nanya lagi nih Pak, kekepoan aku harus terjawab. Dari mana sih mereka tahu kalau Bapak ini di rumah terima gunting? Nah, itu dia. Waktu itu belum ada sosmed ya. Iya. Sekarang bisa pakai TikTok, bisa pakai Instagram. Waktu itu nggak bisa. Ya dari mulut ke mulut. Oke. Dari tetangga, kemudian dari teman-teman kuliah. Dari mulut ke mulut. Ya, dan juga waktu itu aku ambil kerjaan part-timer di salah satu modeling agency. Oke. Pada saat itu ya, di Jakarta. Di mana saya bertugas menangani model-model mereka ketika akan show, gitu ya. Itu kan part time ya, karena nggak setiap hari ada pekerjaan. Nah disitulah sebetulnya saya juga mendapat banyak pelajaran sih. Bedanya antara
menangani rambut untuk klien di salon, yaitu commercial hairstyle, dan menangani rambut untuk show, di mana itu lebih avant-garde ya, lebih ada sesuatu yang berbeda lah, karena untuk di panggung kan. Juga benefit yang berikutnya yang saya dapatkan adalah karena terekspos di panggung, kemudian media mulai bertanya-tanya, siapa sih yang bikin rambut ya, dan akhirnya mulailah minta wawancara, pemotretan dan sebagainya. Dan itu merupakan suatu kesempatan untuk exposure yang luar biasa. Ya, karena saat itu saya nggak bisa bikin Instagram kayak sekarang kan, nggak ada. Jadi butuh media untuk orang lain untuk mengekspos kita kan. Betul. Itulah perbedaannya. Tapi luar biasa ya Pak. Kita kalau ngomongin soal awal karir, aku punya pertanyaan lagi. Boleh ya Pak ya? Boleh sekali. Biar aku bisa belajar banyak hal yang bisa aku pelajari. Saya juga belajar dari kamu. Aduh. Aku mau nanya nih Pak. Tentang soal perubahan beauty industry yang cepat sekali gitu. Bagaimana seorang Pak Rudy melewati beauty trend dari dekade ke dekade. Ini bukan satu lagi dekadenya, tapi dari dekade ke dekade begitu. Lah, memang sih dari dekade per dekade itu memang ada perubahan dari tren. Tetapi bagaimana supaya kita bisa sustainable ya. Bisa terus mengikuti. Yang pertama adalah memiliki dasar hairstyling atau hairdressing yang kuat. Oke, pertama. Jadi dasarnya harus kuat, memang harus belajar. Betul. Ya kan? Betul. Dan kemudian dengan dasar yang kuat, maka kita bisa menciptakan berbagai macam guntingan, styling sesuai dengan inspirasi kita. Dengan mengikuti tren dan gaya hidup yang sedang berjalan saat itu. Betul banget. Dan apalagi sekarang tuh audiens kita mostly digital native nih Pak ya. Mereka lihat beauty tuh kalau misalnya dulu kita ngomongin soal beauty, potong rambut, makeup mungkin ya dari mulut ke mulut, door to door. Tapi kalau sekarang itu dia lihat juga dari contoh Instagram, atau apapun yang berbau digital. Sehingga menurut aku pribadi kadang di antara berbagai macam digital dan juga kayak kita lihat dari layar handphone dengan asli, ini kita dituntut untuk bisa sama. Reality dan di sosial media itu dituntut untuk bisa sama. Nah, pertanyaannya adalah Pak, bagaimana Bapak melihat perkembangan zaman di era sekarang? Di mana banyak banget pasti hairstylist baru, segala macam yang baru gitu. Begitupun aku yang akhirnya hadir di tempat duduk ini, itu bagaimana Bapak melihat perkembangan zaman di sekarang ini, di era sekarang? Tentunya kita harus terus belajar ya. Jadi pertama tadi kan saya katakan basic yang kuat, dasar yang kuat. Kemudian kita harus banyak melihat. Banyak belajar melalui sosial media, melalui ya dari mana aja lah bahan-bahannya. Betul. Nah, dengan begitu kita akan bisa bertahan, bisa relevan. Betul. Ya, sebab kalau kita bertahan kepada gaya-gaya klasik yang pernah saya pelajari atau yang saya terapkan di awal-awal karir saya, tentunya sudah nggak ada yang mau pakai lagi zaman sekarang ya. Jadi relevansi itu sangat penting dan itu harus memang dilakukan dan harus mau berubah. Betul. Ya, jangan menganggap kita udah paling jago, ya, udah paling hebat dan tidak mau belajar lagi. Nah, saya kira itu. Nah, kalau saya juga mau tanya nih. Waduh, giliran aku yang ditanya nih. Waduh, dong ya. Boleh dong, boleh. Tapi aku juga agak gimana gitu ditanya sama luar biasa maestro. Kayak, wah. Nah, kamu juga gimana dong? Bisa relevan sampai sekarang, bisa bertahan. Kamu sudah berapa tahun? 24. 24 tahun di karir ini. Nah, kamu sama saja dong. Berarti harus ada rahasia yang kamu lakukan sehingga bisa relevan sampai sekarang. Terima kasih Pak.
aduh saya agak gimana gitu kalau ditanya Bapak nih kayak aduh, makanya saya hobinya nanya gitu karena saya nggak mau ditanya balik sebenarnya. Gantian. Wah, oke. Karena saya juga belajar loh dari kamu. Oh iya, aduh, Masya Allah. Amin, 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 amin. Itu justru menurut aku tantangan yang luar biasa untuk bisa terus relevan di sekarang ya Pak, begitu. Ngomongin soal media sosial, karena kalau dulu mungkin jadi seorang makeup artist tuh cuman make upin, terus pulang, mungkin kliennya happy, dan that's it. Kalau sekarang, seorang makeup artist menurut aku bukan cuman bisa make upin, bukan cuman bisa bikin klien puas dan happy pulangnya, atau dia lagi event atau wedding. Tapi gimana cara mereka juga bisa appreciate diri mereka ketika mereka selfie di handphone mereka, terus mereka upload di social media, sehingga seorang makeup artist dituntut untuk adain lighting, harus bisa ngonten, terus di-upload di media sosial, dan itu yang membuat aku belajar untuk bisa beradaptasi dari yang tadinya make upin di umur 8 tahun, terus sampai akhirnya menemukan yang namanya Forever Young makeup look. Gimana caranya setiap klien itu bisa terlihat ageless atau terlihat muda begitu, karena namanya juga Forever Young makeup look. Karena dulu aku pikir kalau misalnya aku make upin mama atau siapapun gitu, make upers yang lain tuh kayak kenapa sih mama tuh harus kelihatan mama. Nah aku pikir dari situlah mulai tercipta, oh iya ya, kenapa nggak semua orang kan bisa cantik tanpa harus batasan umur gitu. Menurut aku itu salah satu caraku untuk bisa tetap relevan dan bisa kasih tahu ke setiap makeup artist yang ada kalau siapapun yang kita make upin, mereka harus bisa kelihatan stunning, nggak harus pengantin, nggak harus diva, nggak harus selebriti, tapi klien mereka gitu. Karena menurut aku pada saat jadi makeup artist, bintangnya adalah klien tersebut. Iya, iya. Semoga itu menjawab ya, begitu, wow. Ngomong-ngomong soal ageless, terus juga ngomong-ngomong soal kita cara mempertahankan, aku tuh mau tanya Pak, sejauh ini, adakah Pak sepanjang karir Bapak yang luar biasa ada momen haru atau yang nggak pernah bisa Bapak lupain atau panik saat itu gitu ya, lagi gunting atau apa, boleh dong aku pengen tahu yang nggak terlupakan sampai sekarang. Ya ada beberapa sih ya. Kalau di awal sekali karir, itu yang nggak pernah lupa dan yang jadi pelajaran paling berkesan adalah ketika saya kursus, kemudian saya gunting rambut adikku, adikku perempuan ya. Kan udah belajar nih, model salah satu model yang sering aku gunting adalah mama, ya mama. Kemudian adikku rambutnya panjang kan, terus aku bujukin dia nih, gunting pendek ya gitu. Pikir mau show off kan, gimana saya bisa gunting pendek yang keren, dia terus jadi berubah gitu kan, jadi berubah happy gitu. Ternyata kependekan dan nangis berhari-hari. Oh iya? Dan nangis berhari-hari. Waduh, ngedrop juga tuh waktu itu, gimana nih ya gitu. Akhirnya ya namanya rambut kan tumbuh juga ya, jadi panjang, akhirnya dia suka juga gitu. Ternyata ya memang untuk memotong rambut dari panjang jadi pendek itu butuh persiapan mental ya dari pelanggan kita, dari klien kita ini. Nggak asal, wah ini tren terbaru, ayo pasti oke lah. Jadi bagaimana menyiapkan mental pelanggan kita ketika kita ingin melakukan sesuatu yang drastis buat dia. Itu. Mungkin ini yang harus dipelajari di era sekarang. Bagus banget itu. Gimana komunikasi kita dengan klien. Betul. Gimana membaca bahwa klien ini udah siap belum dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang drastis gitu ya. Kalau belum, jangan lakukan itu. Tapi kalau sudah, ya akan sangat positif sekali dan akan membuat seseorang tuh merasa lebih gaya, lebih percaya gitu loh, lebih percaya diri gitu. Tapi Pak, nih
Kalau kita soal ngomong, oh ya momen haru, aku pengen tanya juga. Dengan melihat setiap perkembangan yang sudah ada dari era ke era, dan setiap momen yang sudah Bapak lewati, aku pengen tanya, momen yang benar-benar bikin Bapak tuh ngerasa, ini dia nih, titik yang bikin saya sadar, saya itu bukan cuman penata rambut lagi, tapi saya itu sudah jadi bagian dari sejarah industri ini. Boleh dijawab? Ya, oke, ada sih. Di awal-awal karir saya, jadi tahun-tahun 70-an ya. Ketika itu memang saya sedang mencari jati diri ya. Jadi ingin menjadi hairstylist yang kayak apa sih? Atau sedang mencari juga seorang hairstylist itu harusnya gimana sih supaya bisa terus berkarir dalam jangka panjang. Ternyata nggak hanya bisa gunting rambut dengan bagus dan benar. Yang penting adalah bagaimana kita bisa melakukan satu guntingan, buat saya guntingan ya, karena saya kan spesialis di gunting. Yang mana itu akan menjadi satu guntingan yang paling cocok buat orang itu dan akan dipakai selamanya. Ya, tentu dengan variasi ya, tergantung dari tren yang berlaku. Nah, contohnya adalah ketika itu di tahun-tahun 70-an, Poppy Darsono. Semua kenal ya Poppy Darsono. Itu dia baru mau terjun ke dunia model. Dibawa oleh agensinya untuk gunting rambut, untuk dibentuk rambutnya. Rambutnya panjang sepinggang. Tentunya kan saya lihat ya, bentuk wajahnya, karakter orangnya, dan cara ya kita lihat inilah gesturnya orang ini harus diapain ya rambutnya supaya dia itu rambut itu cocok dengan jati dirinya. Kemudian saya gunting pendek saat segini, gunting bob. Dari panjang segini Pak? Iya. Wow. Karena saya lihat itu yang akan paling bagus. Ternyata sampai sekarang guntingnya tetap begitu gitu. Wow. Dan itu ternyata tetap terpakai sama seorang Poppy Darsono sampai sekarang. Dari tahun 70-an itu. Wow, itu luar biasa. Itu yang penting seorang hairstylist harus tahu. Jadi harus menggali karakter, gaya hidup, cita-cita dia, ya, sehingga kita bisa memberikan satu guntingan yang luar biasa. Pak, ngomongin soal gunting, styling. Oke Pak, aku pengen tanya, Creambath. Creambath, bagaimana mulainya dan bagaimana opini Pak Rudi terkait perkembangan karena Creambath tuh cuman ada di Indonesia. Soal Creambath, hair mask, nah ini dia nih. Ya, jadi itu di tahun-tahun 70-an juga. Waktu itu banyak klien saya kan yang rambutnya dikeriting, di color ya kan, diluruskan. Walaupun pelurusan waktu itu belum terlalu hit sampai sekarang. Kemudian saya pikir ini orang rambutnya di treatment secara dengan chemicals kan. Keriting itu untuk merubah tekstur rambut lurus, jadi ombak kan harus dengan processing kimia. Kemudian sama juga color, dari rambut putih beruban jadi rambut hitam, itu juga suatu proses kimiawi. Nah akibatnya kalau nggak dirawat, rambut itu akan jadi kering dan mudah patah gitu ya. Bagaimana caranya ya merawat rambut? Waktu itu kita mengenal perawatan rambut dengan minyak kemiri, minyak urang aring, minyak kelapa, ya. Itu saya lakukan. Tapi setelah di treatment dengan minyak-minyak itu, ketika sudah dicuci walaupun dengan shampoo, ketika di blow rambutnya lepek, nggak bisa bangun gitu, nggak bisa fluffy gitu rambutnya kan. Saya cari bahan perawatan apa ya yang bisa untuk memperbaiki kondisi rambut klien, tapi sekaligus juga efeknya tidak membuat rambut jadi lepek. Disitulah awalnya. Ya, kemudian kebetulan bapak saya kan
bekerja di bidang chemicals ya. Oh, oke. Oke. Pedagang chemicals lah. Chemicals buat batik, buat ini, buat itu, buat sabun, buat sampo gitu. Jadi kemudian kami diskusi, Pak bisa nggak sih bikin satu semacam krem gitu buat merawat rambut tapi efeknya jangan lepek. Terus dia, bisa sih tapi base-nya nggak boleh minyak ya. Base-nya harus water. Jadi water based krem tapi mengandung vitamin, mengandung ya protein dan sebagainya. Waktu itu keratin belum banyak dikenal sebesar. Kami pakai protein, dah dengan protein soy, dengan kedelai ya, protein dari kedelai, kemudian dengan teknik ya dengan inilah, dengan metode beliau, kami membuat krim yang ketika dibilas gitu, walaupun tanpa shampoo rambutnya nggak jadi lengket. Tanpa shampoo? Ya, dibilas aja dengan air sudah larut gitu ya. Nah kemudian setelah itu juga diperlukan satu ritual nih. Gimana cara pijitnya, kepalanya, lehernya, pundaknya. Jadi saya menciptakan satu ritual dengan produk itu. Ya, di mana pada waktu itu kan belum ada steamer ya. Jadi setelah dimasas dengan krim itu rambutnya dibungkus dengan handuk panas. Handuk yang dicelupkan di air panas, diperas, ditutupkan di kepala supaya uap panas itu membuka pori-pori kulit kepala dan kutikula rambut sehingga zat aktifnya bisa masuk ke dalam rambut dan kulit kepala. Gitu. Wow. Nah, kemudian namanya apa ya treatment ini gitu kan? Aku pikir-pikir apa ya? Pakai krem. Orang kan pakai minyak biasanya ya. Ini kita pakai krem. Terus apalagi masa krem treatment gitu kan? Oh iya dah, bikin aja cream bath gitu kan. Cream bath kan disiram rambutnya, dimandiin lagi gitu. Jadi terciptalah yang namanya cream bath ya. Cream bath itu adalah treatment untuk membuat rambut yang kering supaya menjadi normal kembali atau mencegah rambut yang diproses kimia supaya jangan menjadi kering gitu. Nah, saya pertama cobakan pada 1 klien, 2 klien. Kok mungkin nikmat juga ya karena dipijit-pijit kan. Akhirnya ya udah seperti sekarang. Jadi krim bath itu memang dari Indonesia. Dari Indonesia asalnya Ya. dan dari seorang Pak Rudi Hadiswarno. Aku makin kagum. Dahsyat sekali, luar biasa. Kayak menurut aku sebagai pelaku di beauty industry juga Pak gitu, aku seneng banget kalau misalnya entah itu klien atau apa yang bilang makeup aku misalnya bagus atau apa gitu. Apalagi salah satu treatment yang akhirnya digunakan sampai hari ini. Menurut aku itu kayak sejarah sih berbicara, luar biasa. Sangat Kalau Dian kagum. sendiri gimana momen yang membanggakan? Ayo cerita. Wow. Kalau momen proud aku masih ingat waktu dulu tahun 2017 itu ada salah satu selebriti DM aku, dan itu adalah selebriti pertama yang aku make upin. Tapi ternyata itu adalah Titi DJ, the first diva Indonesia. Padahal saat itu aku belum make upin selebriti yang lainnya. Saat itu Titi DJ bilang, aku boleh nggak jadi first selebriti kamu? Wow, aku langsung kayak wow gitu. Aku masih ingat itu hari Sabtu atau hari Minggu di tahun 2017. Terus aku tanya buat apa? Aku bilang. Terus Mami Titi, karena aku panggil Mami, jadi terus Mami Titi bilang ini untuk photoshoot bareng sama Rio Motret karena aku pengen banget ngabadiin makeup kamu dengan fotografer handal dan juga di wajahku biar aku bisa pajang itu terus. Terus aku kayak wow gitu, aku kayak wah my god gitu, kayak happy gitu Pak, karena kan maklum ya belum pegang selebriti gitu. Terus tiba-tiba dapetnya Titi DJ, wow gitu. Itu salah satu momen yang luar biasa. Dan juga mungkin yang baru-baru ini adalah tentang Forever Young makeup look.
Yes. That's sesuatu yang luar biasa. Thank you. Waktu tapi aku juga ada agak unik juga nih Pak, karena aku sebenarnya make upin Bunda Maya itu sudah dari tahun 2018. Tapi memang nggak sesering sekarang. Begitu, make upin. Seiring terus, kalau kita kan kalau misalnya Bapak guntingin siapa, pasti lama-lama jadi terbiasa dan terus belajar dan kita pengen sesuatu yang baru. Mungkin itu yang terjadi padaku saat itu gitu. Terus belajar di wajah yang sama, di kanvas yang sama, sampai akhirnya menemukan satu look make up dari pembelajaran tersebut dari setiap proses make upnya. Itu adalah Forever Young Makeup Look. Saat itu aku cuman berpikir, kenapa sih kalau misalnya perempuan sudah misalnya matang usianya, itu harus kelihatan seperti mama-mama gitu. Padahal menurut aku pribadi, setiap perempuan untuk bisa terlihat cantik itu tuh kebebasan. Jadi nggak terpaut dengan yang namanya adalah umur gitu. Itu hak mereka untuk bisa terlihat cantik. Dan yang uniknya nih terakhir, karena mungkin orang masih tabu ya gitu. Orang tuh menganggap kalau misalnya make upin pengantin itulah number one-nya. Sehingga setiap makeup artis tuh Pak kayak berebutan pengen make upin wedding begitu. Padahal menurut aku setiap orang yang ada di pelaminan situ dan siapapun yang ada di pernikahan tersebut, saudara, kakak, adik, mama gitu. Itu tuh semuanya menurut aku adalah orang-orang yang penting Pak. Yang penting Pak gitu untuk bisa terlihat cantik di momen spesial pengantin tersebut begitu. Tapi akhirnya aku berpikir gimana ya caranya biar lebih something lagi gitu, bisa mengedukasi teman-teman semua lain setelah klien tahu kalau ada Forever Young Makeup Look. Akhirnya aku bawa saat itu saya bikin masterclass tentang POV bagaimana. Jadi biasanya kalau kita buat masterclass atau kelas tuh pasti pakainya model. And then aku sebagai makeup artist. Tapi kali ini aku pakainya klienku, yaitu adalah Maya Estianti untuk di panggungnya makeup artist. Dan ditonton oleh banyak makeup artist untuk bisa belajar. Dan makeup artist bisa mendengar sendiri POV dari seorang klien bersama makeup artist. Bukan makeup artist bersama model, tapi POV klien bersama makeup artist. Apa sih yang klien tuh sebenarnya suka dari seorang makeup artist? Apa sih yang sebenarnya klien itu kadang, saya nggak suka nih kalau as a celebrity, saya nggak suka kalau makeup artist tuh begini. Saya suka kalau gini. Nah itu menurut aku salah satu proud moment aku gitu sepanjang karir gitu Pak. Oke, Senangnya bagus aku sekali. ditanya. Thank you. Sekarang aku mau tanya nih, kan tadi kan proud moment kamu ya, which is luar biasa. Apalagi yang ageless itu, makeup ya. Thank you. It's a legacy, Thank you. di mana setiap orang artis, hair artist, makeup artist perlu punya legacy, ya kan? Tapi kan kita juga punya struggles kan dalam karir kita. Betul Nah, banget. struggle kamu apa? Begitu banyak diva yang kamu make upin, pasti ada struggle-nya. Oke. Sepanjang saat ini, kalau dulu pada saat awal karir aku 8 tahun, aku ngerasa struggle saya untuk bisa gimana caranya membuat kepercayaan klien itu bisa terus bertambah tinggi. Tapi seiring perkembangan zaman, sampai sekarang itu masih jadi nomor pertama. Begitu, karena menurut aku kalau kita ngomongin soal kepercayaan, kadang masih banyak makeup artist yang kalau bagi aku ketika saya ketemu sama klien, queen-nya adalah klienku. Ini itu bukan bintangnya. Saya di sini untuk membantu bagaimana cara membuat klien tersebut bisa lebih percaya diri di momen spesialnya. Menurut aku itu adalah struggle-nya aku untuk mereka bisa percaya, bukan cuma percaya ke makeup artist, tapi percaya kepada dirinya sendiri kalau dia itu layak layak dihargai di momen spesial, dan dia bisa mengerti setiap wanita yang aku make upin kalau dia itu cantik dengan versinya sendiri tanpa harus membandingkan siapapun. Itu sih. But Itu kan aku. Balik lagi. Itu kan aku. Kalau misalnya Bapak balik tuh. balik lagi. Iya, ya. Itu kan aku. Kalau Bapak struggle Bapak. Aku tuh cuma 24 tahun tapi aku rasa banyak banget
ya. Yang aku rasa, apalagi dengan Bapak. Ya, ada beberapa bidang ya, di bidang teknis dan di bidang bisnis. Yes. Karena kan saya bukan hanya seorang hairstylist, tapi juga kan karena mengembangkan bisnis salon berarti seorang businessman juga. Betul. Di mana-mana itu pasti ada struggle-nya. Betul. Nah, di bidang salon sendiri, struggle yang saya hadapi adalah bagaimana bisnis saya bisa berkembang, salon bisa berkembang, tapi tanpa saya harus ada di tempat itu dan tanpa saya harus menangani klien saya sendiri terus-menerus. Yaitu adalah bagaimana kita bisa melatih staf kita atau asisten-asisten kita, melatih staf supaya bisa mandiri dan bisa menjadi seorang hairstylist yang berkualitas. Betul. Nah, itulah sebabnya pada waktu itu saya membuat atau menciptakan satu metode guntingan rambut yang sangat mudah dipelajari, efektif, precise, sehingga orang yang belajar metode ini akan pasti bisa menggunting rambut karena metode ini bisa menghindarkan kesalahan-kesalahan yang umumnya diperbuat oleh para penata rambut yang bekerja ya di salon gitu kan. Nah, metode ini kemudian saya beri nama metode Rudi Hadiswarno yang diajarkan di sekolah-sekolah kami dan juga yang dipakai oleh semua staf kami di salon. Ya, sehingga dengan demikian ketika kita merekrut karyawan baru untuk ditempatkan di salon-salon, karena kami kan masih buka-buka salon, ya buka-buka salon baru sampai sekarang, itu mereka bisa mempunyai satu standar yang sama, standar kualitas yang sama. Itu dari segi teknis. Nah, struggle kedua di bisnis yang luar biasa adalah ketika, yang saya ingat itu ketika terjadi krisis ekonomi di tahun 1980. Itu krisis ekonomi yang luar biasa, ya waktu itu US dollar dari 2.000 menjadi 17.000 tiba-tiba. Sedangkan pada masa itu banyak produk-produk masih impor. Ya, banyak mall-mall yang masih disewakan dengan menerapkan tarif dolar. Sekarang udah nggak boleh, sekarang harus rupiah ya waktu itu. Betul. Dolar. Jadi luar biasa itu. Dan krisis ekonomi itu sangat menurunkan daya beli masyarakat. Nah, ketika itu saya kan mulai dari seorang penata rambut rumahan dulu kan, buka salon di rumah. Kemudian setiap penata rambut pasti ingin menjadi penata rambut yang kelas atas lah. Itu harapan semua penata rambut, harapan semua makeup artist juga ya. Ingin naik. Oleh karena itu saya membuka salon di mall-mall. Di mana di mall-mall itu kan banyak brand-brand internasional ada di sana, tentunya kita akan naik kelas kan secara image ya. Dan dengan sendirinya harga juga kita naikkan jadi harga premium dan salon kita menjadi salon premium. Jadi waktu itu tahun 80 itu salon-salon Rudi Hadiswarno itu salon premium. Tetapi ketika terjadi krisis, ya terus kan jadi sepi ya. Sepi karena daya beli masyarakat sudah nggak kuat lagi membayar. Nah, kuncinya adalah bagaimana challenge ini bisa menjadi peluang. Nah, pada waktu itu saya berpikir, kenapa nggak buka salon tetap di bawah bendera Rudi Hadiswarno, tetapi dengan harga yang terjangkau oleh pasar saat itu yang sudah turun daya belinya. Saya membuka kemudian salon-salon yang dengan merek Salon Rudi by Rudi Hadiswarno dengan harga sepertiga atau seperempat dari Salon Rudi Hadiswarno yang sebelumnya. Sehingga klien-klien saya yang sudah tadinya nggak sanggup untuk membayar di Salon Rudi Hadiswarno, mereka pergi ke Salon Rudi dan ternyata ini membuka pasar baru, pasar golongan menengah.
which is waktu itu golongan menengah sedang sangat berkembang, itu juga bisa membantu mengembangkan bisnis kami lebih besar. Oke, wow. Hai Kak Dean, saya Female Daily AI Assistant melapor dari tahun 2040, dunia beauty sekarang mengajarkan The Dean Effect di sekolah-sekolah. Pelajaran apa di era kamu yang ingin kamu semua MUA masa depan tiru? Langsung jawab, Pak? Iya dong. Oke. Aku juga pengen tahu soalnya. Komunikasi antara klien sama makeup artist, antara makeup artist dengan hairstylist, antara makeup artist dengan semua tim yang ada di situ yang membuat brandnya jadi lebih cantik. Kenapa komunikasi? Karena menurut aku ketika ada yang namanya The Dean Effect di sekolah nanti, kalau amin di 2040, berdasarkan dari sekarang menurut aku alangkah baiknya kalau kita tuh saling mensupport. Karena mau bagaimanapun kita semua sama di beauty industry yang sama apapun, makeup artist, hairstylist, hairdresser dan semua segala macam, dan juga yang paling penting adalah pengantin. Jadi aku pengen gimana caranya di situ ada pelajaran membuat pengantin tuh jadi percaya diri di momen spesialnya, di mana pengantin itu bisa jadi lebih mengerti kalau misalnya dia itu cantik gitu dengan versi terbaiknya di hari itu, gitu Pak. Kalau aku. Good. Saya ya, pertanyaannya adalah, hai Pak Rudi, saya Female Daily AI Assistant. Jika Bapak bisa berbicara langsung kepada para generasi baru hairstylist yang masih ragu dengan jalannya, hal apa yang Bapak ingin mereka pegang erat? Yang masih ragu ya? Pertanyaannya luar biasa kan Pak? Aduh, gak gampang nih. Oke, jadi buat adik-adik, anak-anak, anak-anakku ya yang sudah memikirkan atau ingin menjadi seorang hairstylist ya, dan kadang-kadang kan masih ada keraguan ya, apakah profesi ini bisa menjamin kehidupan saya selanjutnya. Saya ingin pesan saja sih ya, bahwa yang penting adalah ketika kita melakukan satu profesi itu adalah lakukanlah dengan fokus. Ya, fokus mempelajari metode yang bagus sehingga dasar kita kuat. Dengan dasar yang kuat, kita bisa berkreasi dari dekade ke dekade tanpa kesulitan. Ya. Nah, kemudian harus belajar bagaimana memamerkan kreasi kita ini ke publik. Karena itu sangat penting, melalui media tentunya ya, sosial media ya, itu juga sangat-sangat penting. Jadi harus belajar juga sih bagaimana bisa memposting kita punya kreasi di sosial media sehingga banyak yang lihat, sehingga banyak yang ingin ditata oleh kamu gitu ya. Kata-kata terakhir dari aku sangat bangga bisa duduk di sini bareng sama Pak Rudi, yang mungkin dulu pada saat saya umur 8 tahun, saya hanya bisa mendengar, gitu. Tapi hari ini akhirnya saya bertemu dan berbicara langsung. Thank you Female Daily, terima kasih banyak. Dan bukan hanya dari Bapak saya belajar bukan hanya mencintai dunia beauty, tapi juga berjuang lebih dari 50 tahun untuk membuat industri ini terus berkembang sampai sekarang. Bapak luar biasa. Terima kasih. Sangat luar biasa. Terima kasih. Dari saya buat Dean, saya sangat kagum ya bagaimana seorang
anak 8 tahun bisa melakukan makeup dan bisa terus belajar konsisten terus ya. Akhirnya mendapatkan suatu legacy yaitu ageless makeup ya. Sehingga Forever Young namanya ya. Forever Young. Forever Young yang namanya Forever Young, sehingga itu merupakan suatu kunci menjadi basic ya. Daripada karir kamu selanjutnya, dan juga itu suatu legacy yang bisa diturunkan kepada nanti adik-adik yang berikutnya. Amin. Sehingga mereka bisa juga berkembang dan suatu hari akan menjadi besar juga. Ya. Wah, terima kasih Pak. Kalau Pak Rudi yang puji, aku jadi tersentuh. Thank you so much Pak. Luar biasa ya. My pleasure. Asik kapan lagi coba kan? My pleasure. Thank you.